Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan 10. 10 farmasi. Ya. Ini mapel apa? IPAS. Project IPAS. Oke. Baik anak-anak. Pada siang hari ini ya, saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan nilai atau sikap yang harus kita miliki, gitu ya. Kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, kemarin kita telah belajar mengenai bab bumi dan antariksa, ya. Salah satu subbabnya adalah membahas tentang keseimbangan bumi, ya, bencana-bencana yang terjadi di bumi akibat ketidakseimbangan lingkungan. Itu adalah kita sebagai generasi penerus harus bisa melestarikan lingkungan. Nilai-nilai apa saja yang dapat kita lakukan terkait dengan lingkungan, ya, kemarin dibahas. Bisa salah satunya adalah mengurangi sampah plastik, tidak membawa minuman plastik, dan masih banyak lagi, ya. Oke. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kebajikan universal atau yang berlaku umum. Kalian bisa lihat di papan tulis, bisa dibaca ya. Oke. Ada kepercayaan pada Tuhan, apalagi tanggung jawab, berdikari, menjaga diri, oke, sampai toleransi, ya. Nah, kalian pastinya punya sikap peduli, punya nilai yang baik. Contohnya, jika kalian melihat temannya sedang menangis misalkan, kalian kira-kira bagaimana? Menenangi, bertanya gitu ya. Berarti kalian punya nilai empati atau peduli sesama. Lah, nilai-nilai itu yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi nanti kalian coba tuliskan dalam kertas ini, ya, satu nilai kebajikan universal yang paling penting menurut kalian. Pastinya setiap individu berbeda, ya, itu. Yang kedua, tuliskan nilai-nilai yang berwawasan lingkungan. Tentunya dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat positif, jangan yang negatif. Contoh negatif apa? Dilarang, jangan. Nah, itu hindari kalimat-kalimat negatif, biar kita selalu berpikir positif, begitu ya. Nah, akan Pak Guru bagikan. Yang kuning adalah nilai untuk universal, yang pink nilai untuk lingkungan. Jadi nanti setiap anak mendapatkan 2 kertas, ditulis dan nanti ditempel di depan. Jelas instruksinya? Oke. Kalau begitu saya minta tolong dibantu salah satu siswa untuk membagi. Siapa? Isa dan kamu. Oke, saya kasih waktu berpikir maksimal 5 menit. Masuk. Oke, waktunya habis. Silahkan ditempel di depan. Yuk.
Ditempel di depan yang rapi. Ping sebelah kanan ya boleh. Nggak rapi banget nggak apa-apa, pensang-pensang nggak apa-apa. Jadi lebih apa? Estetik ya. Estetik. Sudah buangi. Sing kenceng ya biar nempel. Oke, sudah, nggak apa-apa. Ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Selanjutnya, adakah salah satu anak yang mau membacakan di depan? Silakan, Mbak siapa? Nandini. Mbak Nandini. Silakan, Mbak Nandini. Kamu baca 10 keyakinan kelas, ya. Yang lain mendengarkan. 1. Attitude, bertanggung jawab, kerjasama, saling menghargai pada sesama teman, bertanggung jawab dan attitude. Ya, tambah. Kasih sayang, tanggung jawablah atas kelakuan kalian, menghargai satu dengan yang lainnya, saling memberi kepercayaan sesama teman, kerjasama, bekerjasama dan saling menghargai. Bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Kejujuran, baik hati, saling membantu sesama. Kejujuran, kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, menghargai sesama teman, saling menghargai, toleransi terhadap sesama teman, menghargai pendapat orang lain, serta berteman tanpa memandang kasta dan fisik, saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain. Oke, sudah cukup. Jelas ya? Jelas. Kira-kira penting nggak nilai-nilai itu? Penting. Sepakat menjadi keyakinan kelas? Sepakat. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Terima kasih. Untuk yang kedua, ada yang mau maju? Silahkan, siapa? Yuk, jangan terlalu lama. Cung. Oke, Mbak, namanya siapa? Dina, silahkan bacakan Dina. Untuk yang pertama, membawa botol minum dari rumah dan mengurangi sampah plastik. Kedua, mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, membawa bekal sendiri dari rumah biar irit jajan di sekolah. Mengurangi tempat makan atau minum sekali pakai, buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, membawa gelas plastik saat membeli es agar mengurangi sampah. Buanglah sampah pada tempat sampah, membersihkan kelas setiap pagi agar bersih. Membuang sampah pada tempatnya, piket sesuai jadwal. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, bergaul dengan siapapun. Membawa bekal sendiri dari rumah, menanam pohon di sekitar rumah dan membawa tempat. Oke, dari sekian itu kalian sepakat itu nilai yang penting? Sepakat. Sepakat menjadi keyakinan kelas? Siap melaksanakan? Siap. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas 10 Farmasi A tentang nilai kebajikan dan juga tentang nilai lingkungan yang telah kalian pelajari pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Begitu ya? Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih. Semoga ini dapat kalian
yakini dapat kalian laksanakan dalam pelajaran di kelas maupun di kehidupan sehari-hari. Bahwa kalian melakukan ini atas dasar keyakinanmu sendiri, tidak tidak mengharapkan imbalan maupun hukuman, tapi kalian melakukan ini adalah dorongan dari keyakinan kamu, ya. Itu namanya disiplin positif. Bangun dan bukalah matamu saatnya. Perasaan saya ketika kesepakatan kelas dibentuk itu rasanya senang dan bangga, karena sebelum kesepakatan kelas itu dibentuk sama sesudah dibentuk itu bedanya sangat banyak. Jadi apa bedanya gimana? Bedanya tuh yang dulunya gak dekat sekarang dekat, yang dulunya empatinya kurang sekarang sudah terbentuk. Perasaan saya setelah keyakinan kelas itu adalah senang dan antusias, karena seharusnya setelah keyakinan kelas dibentuk, anak-anak lebih semangat dalam belajar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih nggih Bapak Ibu yang saya hormati atas kehadirannya di acara diseminasi ya, atau penyebaran budaya positif. Tapi dalam hal ini tidak menggurui ya, karena kita pada dasarnya sharing. Jadi nanti kalau panjenengan Bapak Ibu mau sharing juga ada masalah gitu ya. Jadi kita tidak menggurui, ini hanya sekedar sharing, berbagi ilmu begitu. Terkait dengan budaya positif ya, itu foto saya ya gitu. Kemudian ini Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, selama di SMK ini, kalau melihat keseharian, kira-kira hal positif apa yang sudah ada di sekolah ini? Mungkin dari Pak Bagus, kira-kira apa Pak? Terkait dengan siswa atau yang positif? Disiplin, ya. Oke, nanti ada kata disiplin, ya. Oke, betul. Ya, ya nggak apa-apa, Pak. Disiplin, oke. Salah satu contohnya mungkin kalau saya lihat di sini anak-anak beberapa sudah ada yang langsung ke masjid kalau sholat. Nah itu ya, itu sudah bagus. Tapi tentunya masih banyak budaya-budaya yang belum ada dan mungkin Bapak Ibu pengen ada di SMK ini kan begitu. Masing-masing pasti punya keinginan, ya. Nah, dalam rangka menerapkan budaya positif itu banyak hal, tidak serta-merta itu berjalan dengan cepat, tapi ada prosesnya. Nah, ini kita akan analisis apa saja proses yang bisa kita gali ya, kita laksanakan agar menjadi budaya yang positif. Yang pertama kaitannya dengan disiplin. Nah, ini kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita Bapak Ibu? Pak Teguh kira-kira apa Pak? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa Pak kira-kira Pak? Kamu disiplin gitu. Berarti apa? Tentang apa gitu loh? Peraturan. Tentang peraturan, oke. Berarti kalau kita mendengar kata disiplin, peraturan, terus apa lagi kira-kira? Mbak Okta, apa Mbak kira-kira? Bu Okta, bisa dari gambar itu terlihat ya, hukuman ya, hukuman. Jadi kalau disiplin, peraturan, hukuman, dan kesannya apa? Kesannya itu kejam atau bagaimana gitu ya. Nah begitu. Ini yang menjadi definisi yang sekarang dipahami oleh sebagian besar dari kita. Namun pada dasarnya
Ada perkataan disiplin positif. Ini dari dua tokoh, yang pertama dari Ki Hajar Dewantara dan yang kedua dari Diane Gosen ya. Bukan GoFood ya, tapi Gosen. Tokoh luar gitu ya. Nah, dari Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa disiplin itu bersifat self disiplin. Ya, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kuncinya suatu tingkah laku siswa itu timbul dari diri sendiri, ya, dari kemerdekaan yang mereka rasakan gitu. Ya, yang kedua, pernyataan dari Diane Gosen bahwa disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dari sini terlihat bahwa disiplin itu sebenarnya harusnya timbul dari internal, ya, atas dasar keyakinan. Contohnya kalau kita ini sudah besar, kita sudah dewasa, kalau kita sholat itu atas dasar apa, Bapak Ibu? Keyakinan kan? Kita yakin kita mau sholat karena itu kewajiban, jadi yakin. Tidak usah disuruh, tidak karena ingin dilihat oleh mertua, tidak karena ingin dilihat oleh teman, tapi itu timbul dari diri kita. Otomatis kalau sholat ya kita, waktu sholat kita sholat. Nah, mungkin seperti itu. Atau bahasanya ikhlas gitu ya, disiplin positif jadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang karena keikhlasan, karena dia sadar nilai-nilai yang dia lakukan begitu, tidak atas faktor eksternal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nanti kita bahas terkait dengan kebajikan universal. Oke, ini banyak sekali ya nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan itu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau di Indonesia nilai-nilai kebajikan dikerucutkan lagi di kurikulum Merdeka, ada namanya profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya turunan daripada nilai kebajikan yang dikerucutkan kemudian disesuaikan dengan kultur di Indonesia, ya begitu. Oke, sebenarnya masih banyak lagi nilai kebajikan yang lain seperti rasa toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, percaya diri, dan banyak sekali sebenarnya. Nah, ini yang setiap manusia pasti sebenarnya memiliki nilai ini, ya, sebenarnya memiliki nilai ini, gitu. Nah, terus ini ada teori perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ya. Jadi kita seolah-olah sebagai guru itu bisa mengontrol siswa. Segala perintah kita bisa dipatuhi siswa. Padahal sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Tidak semua yang kita inginkan anak yang kita mau anak bisa melakukan atau dia mau melakukan, tergantung dari si anaknya. Misalkan anak disuruh sholat. Nah, anak disuruh sholat itu kita tidak bisa mengontrol. Dia harus memberikan akses dulu. Ya, dia mau apa enggak begitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Contoh misalkan panjenengan punya rahasia yang besar, rahasia yang penting, itu tidak mungkin akan diceritakan ke orang lain. Walaupun orang lain memaksa untuk bercerita, kan begitu. Artinya semua orang punya kontrol diri gitu ya. Jadi guru mengontrol murid itu adalah ilusi, artinya kita tidak bisa mengontrol murid. Ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga tidak. Jadi menyalahkan orang agar dia sadar itu juga ilusi, ya. Bahasanya halusinasi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga ilusi.
orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Ya misalkan ada anak orang dewasa, ibu misalkan ada anak, ya anak terus karepe apa, pasti orang tua misalkan perintah apa, anaknya nggak mau, ya nggak mau gitu loh, karena dia punya kontrol terhadap dirinya, ya tidak bisa kita paksakan gitu. Misalkan anak sedang mainan disuruh mandi, kadang kan tidak mau ya, itu karena anak tersebut belum memberikan akses. Kita nggak bisa mengkontrol, walaupun kita orang tua, ya begitu. Jadi anak punya posisi kontrol sendiri. Nah ini motivasi ya. Setiap anak atau manusia melakukan sesuatu atas 3 dasar motivasi. Yang pertama motivasi eksternal yang dari luar, ya bisa dia karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak berangkat gasik biar tidak dihukum berlari, ya, misalkan gitu. Misalkan pelajarannya Pak Teguh, kalau yang datang terlambat suruh lari lah. Dia mungkin menghindari berlari itu, jadi dia berangkat gasik. Nah, ini berarti motivasinya masih eksternal gitu ya. Kemudian untuk mendapat imbalan, mungkin pelajarannya Pak Apit ini, pelajarannya Pak Apit ketika ada anak yang mengerjakan tugas gasik diberi hadiah, diberi coklat, diberi apa lagi, bunga. Ya, yang penting jangan diberikan hatinya ya Pak Apit, begitu. Jadi ya karena itu mungkin gitu loh. Nah ini motivasi dari luar, ya motivasi dari luar, dan yang paling bagus adalah motivasi internal diri sendiri ya. Inilah disiplin positif namanya. Jadi anak berangkat sekolah memang dia yakin kalau dia mau menuntut ilmu untuk kebaikannya dia, ya dia tidak terlambat karena yakin dari dirinya sendiri. Itu namanya disiplin positif, ya gitu. Nah, kemudian ada 3 hal perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendirilah, gitu nih. Jadi identitas gagal ini ketika dia mendapat hukuman, maka dia akan terbentuk identitas yang gagal. Murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, malah jadi dia menyembunyikan kesalahan gitu. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya. Dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Sementara identitas sukses ada 2 pilihan ya, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi bersifat netral, sementara restitusi positif. Kalau konsekuensi itu sudah sudah disepakati dengan siswa, itu konsekuensi. Ya, murid anak belajar taat peraturan karena di sekolah ini ada peraturan, gitu. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ya sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak, jadi dibuat oleh guru dan anak. Kemudian restitusi, ya murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau dia ada masalah, orientasinya adalah memecahkan, solusinya bagaimana, ya gitu. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol dan sebagainya, ya. Itu 3 konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi kesimpulannya hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, murid yang menerima tanpa melalui kesepakatan. Jadi kalau pakai gurune, ya telat konyapu, nah itu kan berarti hukuman. Ya, kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid. Contohnya sistem poin, nah itu konsekuensi. Ya. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Ternyata penghargaan juga akibatnya sama dengan, efeknya sama dengan menghukum ternyata ya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bersifat menghukum, mengurangi ketepatan, itu tidak efektif ya. Karena kalau kita memberikan penghargaan, anak bisa maju, kemudian mengerjakan soal, saya kasih coklat ya, besoknya lagi dia maju pengen dapat coklat, ketika nggak dikasih ya dia nggak mau maju kan kayak gitu.
Nah itu ternyata tidak efektif kalau itu berlangsung lama gitu ya. Itu hanya jangka pendek gitu. Penghargaan merusak hubungan, ya, merusak hubungan. Jadi penghargaan ke murid jangan, mending lebih baik penghargaan ke guru ya. Misalkan yang rajin, gajinya tambahin begitu ya. Bisa kalau seperti itu, semangat gitu ya. Konteksnya berbeda gitu. Oke, begitu. Kemudian ini ada contoh tindakan guru. Mungkin siapa yang mau menjawab ini? Misalkan nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalkan berarti biasanya yang menghukum yang piket Bu BK ya. Tidak ada Bu BK ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu di buku 100 kali nulis. Berarti ini apa ini Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Kira-kira hukuman ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali 24 2 kali ya karena song ya. Karena terlambat hadir di sekolah. Ki hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali, hukuman ya. Ya, wis cukup 3 saja. Nah, ini jawabannya ya, hukuman konsekuensi. Ya, itu. Konsekuensi dan hukuman. Nah, yang paling bagus adalah restitusi. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, jadi ini poinnya adalah kita mengerti murid, karakternya memang seperti itu, kita kuatkan, kemudian mencari solusi permasalahannya apa. Jadi nggak cuma menghukum anak terlambat, tapi kita cari solusinya. Kenapa dia terlambat? Mungkin dia jualan es dulu atau membantu ibunya jualan dulu baru berangkat lah. Mungkin kan begitulah. Kita cari solusinya gitu loh. Kita coba pahami dia gitu. Karena setiap anak itu beda-beda gitu kan ya. Nah gitu. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga menurut Gosen, bukan GoFood ya. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Susah ini Bu, belajar dari kesalahan. Yang mudah adalah menyalahkan orang lain, bener nggak? Menyalahkan orang gampang banget, tapi belajar dari kesalahan susah. Mencari kesalahan orang bagus, gampang, tapi menyadari kesalahan sendiri itu susah. Ini restitusi arahannya ke sana, belajar dari kesalahan. Ini goyang-goyang. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, misalkan ada 2 siswa, ya dia bertengkar, maka kalau restitusi itu kita harus netral. Kita sebagai manajer, nanti ada teori manajer. Itu dua-duanya harus nanti pada akhirnya dia memperbaiki hubungan. Ya seperti kemarin tuh saat ada koramil ya, 2 wanita begitu adu mulut begitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa diterapkan nanti restitusi ya. Restitusi bersifat tawaran bukan paksaan. Ya, jadi kita tawarkan, kita cari solusinya bareng-bareng dengan guru. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ngaca itu istilahnya ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu apa. Kemudian mencari cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Kemudian fokus pada solusi, ini di garis bawah. Seret, berarti ini yang paling penting gitu ya, solusi. Nah, jadi harus ada solusinya. Ya, mengatasi masalah dengan solusi gitu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Kayak pegadaian itu ya. Nah, kalau ini tentang peraturan kelas nanti. Kalau kita bikin peraturan kelas biasanya sudah ada, ya. Tapi belum berbentuk keyakinan biasanya. Kemudian didukung lingkungan positif lah, ini namanya budaya positif. Nah, ini tema kita budaya positif. Jadi di dalamnya harus mulai dari peraturan kelas dulu.
Nah, kalau peraturan kelas kemarin saya melakukan membuat keyakinan kelas bersama ya. Dimulai dari peraturan kelas. Jadi saya tanya anak-anak, kira-kira apa sih kalian mau yang bagaimana kelasnya? Mereka menulis satu-satu di kertas. Ya mungkin ada yang menulis selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lah ini mungkin bagi anak-anak yang dia tuh seringnya pon balekna buku mari perpus ya gitu loh. Jadi kan kadang ada tuh di kelas sing gawene mari perpus ya anak-anak itu saja, yang lain nggak mau. Jadi dia mungkin merasa harusnya ini kembalikan buku tempatnya lah gitu. Dilarang mengganggu orang lain, mungkin ini anak yang terganggu, makanya dia pengennya itu. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker. Nah ini peraturan, ya. Kemudian peraturan ini ketika sudah disepakati menjadi keyakinan kelas. Konsepnya lebih luas. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini adalah keyakinannya tanggung jawab, kembali ke nilai universal tadi kebajikan. Ya ini lebih luas tanggung jawab. Ya mungkin bukan cuma selalu kembalikan buku, mungkin juga mengambil LCD atau apa, itu kan tanggung jawab yang piket, misalkan menjaga kebersihan itu tanggung jawab ya. Jadi keyakinan kelas ini cakupannya lebih luas daripada peraturan, dan dia tertanam di dalam diri siswa begitu. Jadi menjadi sebuah yakin ya, yakin akan nilai-nilai ini. Nah ini kemarin ya saya membuat keyakinan kelas gitu ya. Saya kumpulkan anak-anak untuk dia menulis apa nilai kebajikan yang paling mereka inginkan ada di kelas itu. Ya kemarin ada yang saling tolong menolong, berarti kan mungkin menyindir anak yang jarang menolong ini ya gitu ya. Ada rasa empati lah, mungkin dia kurang di apa ya, orang peka gitu lah. Itu ternyata muncul itu Bapak Ibu. Nah karakter-karakter seperti ini yang nantinya akan harus mereka yakini menjadi keyakinan kelas, dan semua kelas itu harus melaksanakan gitu. Nah kemarin kalau saya proyek IPAS yang umum itu terkait dengan sampah ya, jadi mereka saya yakin bahwa mengurangi sampah plastik gitu ya. Jadi mereka mulai tidak jajan, tidak menggunakan kresek, dia bawa telekem, terus bawa tempat minum ya, tidak ada aqua seperti ini nih ya. Sudah mereka yakin akan itu, mulai berjalan itu di pelajaran saya gitu. Yora ya. Nah, jika ada anak yang melanggar atau anak yang ibaratnya kalau kita menyebutnya angel gitu ya, padahal sebetulnya tidak angel gitu ya. Karena dia ada dasar yang membuat dia bertindak seperti itu. Ya, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan itu ya, manusia itu dasar kebutuhannya ada 5 ya. Selain 5 berarti itu manusia yang ribet sebenarnya gitu. Kalau sudah di luar 5 ini. Iya, sudah keinginan ya. Kalau ini kebutuhan. Jadi betul berbeda ya, Bu. Kebutuhan sama keinginan berbeda. Betul. Oke. Gitu ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia butuh kasih sayang gitu ya. Jadi kita sebagai guru memang ya mengasih sayangi murid ya. Dan murid juga harus memberi kasih sayangnya kepada guru. Artinya iya, jangan membenci gitu kan ya. Dengan orang tua gitu ya. Jadi mungkin anak yang di sini misalkan dia kok meneng ya, mungkin dia kurang kasih sayang ya dari orang tua. Kemudian kesenangan ya, manusia butuh kesenangan. Jadi kalau misalkan ada anak berangkatnya telat jam 8 ngantuk karena dia tuh malam-malam main game, itu memang kesenangannya dia gitu ya. Jadi kita bagaimana? Nanti kita pikirkan ya Bapak Ibu. Ini juga kebutuhannya dia tuh malam-malam main game gitu loh. Ya kan, kita harus berhak murid gitu ya. Nah, tapi nanti ada, ini kan dicari solusinya melalui restitusi tadi gitu. Ada kebebasan, ya makanya muncul kurikulum merdeka karena ini kebebasan dan bertahan hidup. Ya seperti contoh tadi ada anak telat, mungkin karena dia membantu paginya berjualan di pasar Badok dulu ya. Mana nih yang pasar Badok? Sudah keluar ya. Itu mungkin bisa saja gitu ya. Jadi kita harus mengerti gitu loh. Terus mengerti. Nah inilah pentingnya posisi kontrol kita seorang guru.
Ada 1, 2, 3, 4, 5 macam posisi kontrol yang manusia ya. Ada yang bersifat penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya ada guru yang sukanya menghukum, ada guru yang membuat rasa bersalah. Ya, kamu gimana? Kamu nggak kasihan sama ibumu? Nah itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, nah ini sangat dekat sekali sehingga seperti teman gitu ya. Kemudian pemantau, ya ada juga yang manajer. Nah, ini yang paling baik adalah sebagai manajer ya, dengan sifat-sifatnya itu. Misalkan guru berkata, apa yang kita yakini, ini berarti kan terkait keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita sebagai manajer itu kan mengatur, memfasilitasi ya, begitu. Jadi ngomong lah ya, karena guru itu kan pamong, ngemong, sama seperti kita menanam jagung. Ada yang pernah menanam jagung? Bu Yeni pernah menanam jagung? Pakan jagung sering ya? Menanam belum? Jadi kalau Pak Tali menanam jagung itu kan jagungnya beda-beda tuh ya, bibitnya kualitasnya beda-beda, ada yang keriput, ada yang bagus, ada yang besar. Itu ibaratnya anak ya. Ketika jagungnya ditanam di lahan yang subur, lahannya bagus ya, nanti bisa tumbuh gitu loh. Dan kita sebagai guru itu cuma merawat, nggak bisa kita memaksakan tumbuh. Nah ini guru perannya merawat. Kalau anak-anak itu jagung ya kita tebarkan, kita siapkan lingkungan yang baik, tanah yang subur, lingkungan sekolah yang positif. Insya Allah anak-anaknya nanti dia akan tumbuh mengikuti lingkungannya, kan begitu. Walaupun input dari anak itu ada yang bukan keriput ya, kalau biji jagung keriput besar, berarti anak-anak ada yang bagus, ada yang karakternya sudah terbentuk, ada yang belum begitu. Nah kita siapkan lingkungannya, ya itu peran kita pamong ya. Terus sebagai kontrolnya sebagai manajer gitu. Kita skip saja. Nah dalam posisi manajer, kalau kita sebagai manajer ini ya, guru ya, kemudian ada siswa bermasalah, ya ada teori kita bisa melaksanakan segitiga restitusi, ya segitiga restitusi. Kalau ada permasalahan dengan siswa, ya tahap pertama yang paling dasar itu alasnya adalah menstabilkan identitas, ya kemudian nanti lanjut ke menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan, ya segitiga. Nah, tahap yang pertama menstabilkan identitas. Ini tujuannya agar anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan ada anak gelut gitu ya, gelut. Ya, kita mengerti kenapa dia gelut gitu loh. Ya, kita harus mengerti gitu. Misalkan gelutnya itu dia cuma mendorong. Nah kita harus mengerti, oh ini berarti dia sudah bisa mengkontrol, cuma mendorong, nggak sampai memukul, nggak sampai menendang. Nah ini namanya menstabilkan identitas, dari yang gagal jadi positif. Kita beri penguatan, oh kamu bagus, hanya mendorong saja, tidak sampai memukul dan menendang. Itu berarti kamu sudah bagus, sudah punya kesabaran dan sebagainya. Itu kita kuatkan, itu namanya menstabilkan identitas. Itu. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Tadi kebalik berarti ya. Ke kiri dulu. Validasi kebutuhan. Ya namanya belajar nggih. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan, gitu kan. Misalkan guru berkata, "Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk." Nah, itu kan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, jadi ini validasi kebutuhan. Tuh. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Jadi kuncinya keyakinan kelas dulu. Kalau keyakinan kelas belum terbentuk, ya segitiga restitusi nggak bakal bisa dilaksanakan. Makanya di keyakinan kelas dulu. Jadi kita kembalikan ke nilainya. Misalkan gelut tadi, kita arahkan anaknya, kira-kira itu sesuai nggak dengan nilai yang sudah disepakati, begitu ya. Nah, kita kembalikan sehingga dia
nantinya akan belajar dari kesalahan dan dia akan berharap tidak akan mengulanginya lagi, ya begitu. Nah, ini peta konsepnya ya. Jadi disiplin positif itu tadi kerangkanya ada banyak, dianalisis, ada teori kontrol, ada motivasi, kemudian kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Itu semuanya saling berkaitan ya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia begitu ya. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu siswa kita bisa mengarahkan mereka menjadi siswa yang memiliki disiplin yang positif dan juga akhirnya menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.